Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amin Orizi ingin membahas tentang hepatitis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Khairunisa, Nurul Fitriani Salama, dan Sipa Paujiah. Di sini ada epidemiologi. 1. Secara global, lebih dari 350 juta orang terinfeksi virus hepatitis B. 2. Sekitar 5% dari populasi adalah karir kronis atau HBF, dan secara umum hampir 25% karir dapat mengalami penyakit hati yang lebih parah seperti hepatitis kronis dan sirrosis. 3. Prevalensi nasional di tiap negara di dunia bersekitar antara 0,5% di Eropa Utara sampai 10% daerah Asia. 4. Infeksi HBF menyebabkan lebih dari 1 juta kematian setiap tahunnya. Selanjutnya, 5. Pada tahun 2010, prevalensi penyakit infeksi virus hepatitis A mencapai angka 9,3% dari total penduduk 237,6 juta jiwa. 6. Indonesia adalah negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi, yaitu lebih dari 8% yang sebanyak 1,5 juta orang Indonesia mengidap kanker hati. 7. Selama periode itu telah terkumpul 5.870 kasus hepatitis di Indonesia. Depkes memperoleh data kasus hepatitis C di Indonesia yang menjadi proyek pencontohan menurut umur, yaitu terbanyak pada usia 30-59 tahun dengan puncak pada usia 30-39 tahun diduga 1.980 kasus. Di Indonesia, jumlah penderita hepatitis B dan C saat ini diperkirakan mencapai 30 juta orang. Sekitar 15 juta orang penderita hepatitis B dan C berpotensi mengalami chronic liver disease. Hasil yang diperoleh oleh Riskesdas 2013, 1. Prevalensi hepatitis 2013 adalah 1,2%, 2 kali lebih tinggi dibandingkan 2017. 2. 5 provinsi dengan prevalensi hepatitis tertinggi adalah NTT 4,3%, Papua 2,9%, Sulawesi Selatan 2,5%, Sulawesi Tengah 2,3%, dan Maluku 2,4%. Apa sih itu hepatitis? Istilah hepatitis dipakai semua jenis peradangan pada sel-sel hati. Peradangan pada hati karena toksin, seperti kimia atau obat ataupun agen penyebab infeksi. Hepatitis yang berlangsung kurang dari 6 bulan disebut hepatitis akut. Hepatitis yang berlangsung penyebab penyakit hepatitis. Penyebab penyakit hepatitis biasanya terjadi karena infeksi virus, bakteri, parasit. Dapat disebabkan oleh kondisi lain. Beberapa penyebab hepatitis selain infeksi virus adalah kebiasaan minum alkohol, penyakit autoimun, serta racun atau obat-obat tertentu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada jenis-jenis hepatitis. Yang pertama, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Penyakit hepatitis A adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Adapun di sini penyebab, cara penularan, gejala, dan pencegahan hepatitis A. Yang pertama, penyebab hepatitis A adalah penyakit endemis di beberapa negara berkembang. Selain itu, merupakan hepatitis yang ringan bersifat akut, sembuh spontan atau sempurna tanpa gejala sisa dan tidak menyebabkan infeksi kronik. Yang kedua, cara penularan hepatitis A melalui sanitasi buruk, fes oral, melalui kotoran atau tinja penderita yang dapat menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Di sini ada gejala hepatitis A. Pada minggu pertama mengalami sakit seperti kuning, keletihan, demam, hilang selera makan, muntah-muntah, pusing, dan kencing berwarna hitam. Pencegahan hepatitis A yang pertama itu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat.
Yang kedua, lingkungan bersih. Yang ketiga, makanan dan minuman bersih. Di sini saya akan menjelaskan hepatitis B. Penyakit hepatitis B adalah infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang mudah dicegah dengan vaksin. Adapun di sini penyebab, cara penularan, gejala, dan pencegahan. Yang pertama, penyebab. Penyebab hepatitis B adalah disebabkan oleh virus hepatitis B, suatu anggota keluarga hepatnavirus yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau menahan yang pada sebagian kecil kasus dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. Yang kedua, cara penularan hepatitis B. Yang pertama, transfusi darah, kedua jarum suntik, ketiga mitra seksual, baik heteroseksual maupun pria homoseksual. Yang ketiga, gejala hepatitis B. Gejala hepatitis B ada demam, sakit perut, lemas, kulit bagian putih mata berwarna kuning, urin berwarna gelap, pusing, biasanya muncul 1-5 bulan. Pencegahan hepatitis B, pemberian vaksin hepatitis B kepada orang-orang yang berisiko tinggi seperti pekerja kesehatan, perawat, atau dokter. Hepatitis C. Hepatitis C adalah infeksi virus yang menyerang hati dan menyebabkan peradangan. Virus ini menyebar melalui kontak dengan darah yang terkontaminasi, misalnya berbagi jarum suntik atau dari peralatan tato yang tidak steril. Lalu ada penyebabnya, sirosis hati dan kanker hati. Masa inkubasinya 2-24 minggu. Pencegahannya menghindari faktor resiko, karena sampai saat ini belum tersedianya vaksin untuk hepatitis C. Lalu ada penularannya. Penularannya itu melalui jarum suntik, transplantasi organ, hubungan seks dapat menularkan, tetapi sangat kecil. Lalu ada gejalanya, demam, kehilangan nafsu makan, lemas, sakit perut, muntah, penyakit kuning, urin, dan kulit menjadi gelap. Hepatitis D. Hepatitis D adalah suatu penyakit yang serius yang disebabkan oleh hepatitis D. Hepatitis D hanya terjadi di kalangan orang-orang yang terinfeksi hepatitis B. Penularan membutuhkan kontak dengan darah menular. Populasi yang beresiko mencakup penyalahgunaan obat intravena dan pria yang berhubungan seks dengan sesama jenis. Ada penyebab hepatitis D. Hepatitis D disebabkan oleh infeksi virus hepatitis D. Virus ini menyebabkan terjadinya radang pada hati. Lalu cara penularannya. Virus hepatitis D dapat menyebar melalui cairan tubuh atau kontak langsung dengan penderita. Virus hepatitis D dapat ditularkan melalui urin, kehamilan dari ibu ke janin, persalinan dari ibu ke bayi, cairan sperma, dan darah. Lalu ada gejalanya. Yang pertama, memar dan pendarahan. Yang kedua, kulit dan mata menjadi kuning. Yang ketiga, rasa lelah. Yang keempat, mual muntah. Yang kelima, warna urin berubah menjadi gelap seperti teh. Yang keenam, gatal-gatal. Yang ketujuh, tampak bingkung. Lalu pencegahannya, tidak ada vaksin tetap. Hepatitis E. Hepatitis E adalah penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis E. Virus hepatitis E terutama ditularkan melalui air minum yang terkontaminasi feses. Ada penyebab hepatitis E, yaitu disebabkan oleh virus hepatitis E yang disebarkan dari tinja penderita. Lalu ada gejalanya. Gejalanya ringan menyerupai flu sampai icterus. Lalu pencegahannya itu menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan makanan dan minuman. Lalu penularannya melalui feser oral seperti hepatitis A. Siapa saja sih yang beresiko terkena hepatitis? Yaitu ada keluarga yang terkena hepatitis, petugas medis, penggunaan jarum suntik bekas penderita, orang yang melakukan transfusi darah, dan mereka yang sering cuci dan transfusi darah. Ini saya akan membaca kesimpulan dari penyakit hepatitis.
Hepatitis adalah suatu penyakit peradangan pada jaringan hati yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyebabkan sel-sel hati mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Virus ini menyebabkan cedera dan kematian hepatosit dengan secara langsung membunuh sel dan dengan merangsang reaksi peradangan imun dan menghancurkan hepatosit. Pencegahan hepatitis ini sangat penting karena sampai saat ini belum ada obat yang dapat membunuh virus.